Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Dwi Saputra dengan NIM D1T021043 dari kelas R001, jurusan Kehutanan, program studi Kehutanan, Fakultas Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas konservasi sumber daya hutan untuk review jurnal kajian kawasan terdegradasi dan pola pemulihan ekosistem di kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara, Kabupaten Takalar. Langsung saja. Pertama adalah pendahuluannya dulu. Kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara ditunjuk sebagai kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 147/KPTSII/1987 tanggal 19 Mei 1987 dengan perubahan status hutan lindung Kokmara seluas kurang lebih 8.000 hektar yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan menjadi Taman Buru Kokmara meluas kurang lebih 4.610 hektar dan Suaka Marga Satwa Kokmara seluas 3.390 hektar. Kemudian masing-masing ditetapkan Taman Buru Kokmara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 237/KPTS 2/1997 tanggal 9 Mei 1997 dengan luas 4.152,50 hektar dan Suaka Marga Satwa Kokmara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 911/KPTS strip 2/199 tanggal 14 Oktober 1999 seluas 2.972 hektar. Habitat hewan yang terdapat pada kawasan ini meliputi rusa atau Cervus timorensis, kera hitam atau Macaca maura, rangkong, Rhinociteros cassidix, babi hutan, Sus vittatus, musang, Felis bengalensis, kuskus, Phalangerursinus. Namun dalam perjalanan Suaka Marga Satwa Kokmara ini yang berlangsung selama kurang lebih 17 tahun mengalami penurunan kualitas ekosistem sebagai kawasan, terutama daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat yang telah terdegradasi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu illegal logging, perambahan, penyerobotan lahan, dan kebakaran hutan. Degradasi hutan termasuk pengundulan hutan dan penggurunan merupakan masalah global yang terus berkembang. Dengan kondisi kawasan yang telah terdegradasi, perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan. Dalam kegiatan pemulihan ekosistem kawasan yang terdegradasi, terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan pemulihan ekosistem kawasan konservasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P47/Menhub 2/2014 tentang tata cara pelaksanaan pemulihan ekosistem pada KSA dan KPA. Salah satu tahapan kegiatan pemulihan ekosistem yang yaitu kajian kawasan yang telah terdegradasi. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama dengan pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi, inventarisasi tegakan pada lokasi terdegradasi. Datanya bisa dilihat yang tertera pada PPT yang telah tersedia. Kemudian analisis lanjutan. Oke, kita bahas terlebih dahulu. Untuk tipologi kerusakan, itu ada kerusakan ringan dengan kriteria kawasan, jumlah tegakan berdiameter kurang dari 20 cm dan kurang dari 400 batang untuk setiap hektarnya. Jumlah anakan kurang dari 1.000 batang dan minimal 40% jenis klimaks yang tersebar merata. Kemudian kerusakan sedang, jumlah tegakan berdiameter lebih dari 10 cm, kurang dari 200 batang per hektar. Jumlah anakan jenis klimaks kurang dari 1.000 batang per hektar. Tutupan lahan didominasi jenis pionir dan jenis klimaks yang terbatas. Ketiga, rusak berat, tutupan lahan rendah, terbuka, semak, dan alang-alang. Dan potensi anakannya itu rendah. Analisis selanjutnya, pada pola pemulihan, itu pertama suksesi alami, jumlah tegakan berdiameter lebih dari 20 cm, kurang dari 400 hektar, dan dalam bentuk perlindungan dan pengamatan lokasi. Jumlah anakannya lebih dari 1.000 hektar, 1.000 untuk per hektar dan minimal 40% jenis klimaks yang tersebar merata. Yang kedua, suksesi alam yang dibantu.
Jumlah tegakannya berdiameter lebih dari 20 cm dan kurang dari 400 meter untuk setiap hektarnya. Jumlah anakan lebih dari 1000 per hektar dan minimal 40% jenis klimaks yang tersebar merata. Terdapat kompetisi yang tinggi. Yang keterangannya membantu proses regenerasi tanaman. Yang ketiga, pengkayaan jenis. Jumlah tegakan berdiameter lebih dari 10 cm, kurang dari 200 untuk setiap hektarnya. Jumlah anakan jenis kurang dari 1000 per hektar. Tutupan lahan didominasi jenis pionir dan jenis klimaks yang terbatas. Jenis tanaman yang akan ditanam disesuaikan dengan hasil analisa vegetasi atau AVEG. Keempat, pemanenan total. Tutupan lahan rendah, dia terbuka, semak-semak, dan alang-alang. Jumlah tegakan berdiameter lebih dari 10 cm, kurang dari 200 per hektar. Potensi anakan rendah. Jenis tanaman yang akan ditanam disesuaikan dengan hasil analisis vegetasi. Kelima, penanaman total dengan prakondisi atau rekonstruksi, yaitu tutupan lahan rendah, terbuka, semak, dan alang-alang. Potensi anakan rendah, struktur tanah telah berubah. Jenis tanaman yang akan ditanam disesuaikan dengan hasil analisis vegetasi. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Identifikasi foto citra satelit atau hasil foto tangkapan dari udara. Luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar yaitu 289,82 hektar. Luasan ini diperoleh dari hasil identifikasi secara visual atau manual dari foto udara atau citra satelit pada tahun 2016. Pengukuran luas lokasi yang terdegradasi. Pengukuran lokasi ini membagi lokasi-lokasi yang terdegradasi dalam beberapa poligon di beberapa tempat atau blok dalam kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara Kabupaten Takalar, antara lain 1. Blok Jabunga atau peta 1 koordinat pada S5.3596 53 derajat, E 119.606 111 derajat. Kedua, blok Gunung Tinambung, peta kedua koordinat S 5.385371 derajat, E 11.634698 derajat. Yang ketiga, blok Gunung Tinambung 2, peta ketiga koordinat S 5.387418 derajat, E 119.638718 derajat. Dan yang keempat, blok Sapangan, peta yang keempat dengan koordinat S 5.401356 derajat, E 119.640139 derajat. Inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi. Inventarisasi tegakan di lokasi yang terdegradasi menggunakan metode sistematik sampling dengan bentuk peta ukur plot berbentuk lingkaran. Analisis lanjutan dilakukan untuk mengetahui struktur vegetasi ekosistem yang masih utuh dalam kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara. Data ini dipergunakan sebagai ukuran dalam penentuan jenis tegakan yang akan ditanam dalam kegiatan pemulihan ekosistem nantinya. Selanjutnya kesimpulan. Luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual manual atau foto citra satelit 2016 dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar adalah 289,82 hektar. Luas lokasi yang terdegradasi Suaka Marga Satwa Kokmara hasil pengukuran adalah 122,65 hektar. Ketiga, merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12-KSDAE /set/2015, maka untuk petak 1, 2, 3, dan 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Keempat, jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu, terasa, rau, marapau, dan kirasa. Sekian hasil yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.